selamat hari Minggu, selamat kita berbakti memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita sama-sama yuk mulai ibadah sekolah minggu kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tenang di dalam hadirat Tuhan, dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sapa Tuhan kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam baru. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam baru. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari adik-adik semua naikkan syukur Tuhan, kita puji Tuhan sebab Dia baik. Haleluya, Engkau sungguh baik. Haleluya, Yesus, Engkau Bapa kami yang selamatkan kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama naikkan syukur kita, dan kita sama-sama buka dalam doa pada kesempatan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini, harinya Tuhan. Kami rindu, kami beribadah, berbakti, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan demikian untuk firman Tuhan boleh kami dengar,
dan boleh kami simpan untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan kita ya. Kita naikkan pujian kita dengan sukacita, riang gembira. Yuk, mari kita sama-sama untuk berdiri. Kita mau puji Tuhan. Sekolah Minggu paling Yahud. Semua tangan dinginkan ya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Pujiannya kira-kira firman Tuhan. Oke, punya sekolah Minggu paling Yahud. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Pujiannya kira-kira firman Tuhan. Oke, punya sekolah Minggu paling Yahud. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, hey, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Pujiannya kira-kira firman Tuhan. Oke, punya sekolah Minggu paling Yahud. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya, sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Wah, ada yang di rumah semua bersukacita memuji nama Tuhan. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memperingati kenaikan kematian Kristus, kebangkitan, dan Tuhan Yesus akan naik ke surga, dan Dia memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus buat adik-adik yang di rumah dan buat kita semua. Saat ini adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita tenang, kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar.
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berubah-ubah. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah-buah. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang sudah kami lewati Bapa. Dan hari ini, saat ini, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang terkasih, hari ini kakak mau menyampaikan satu cerita firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-24 sampai yang ke-29. Nah, adik-adik, di sini perikopnya judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati dikuburkan, adik-adik pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Mereka kehilangan Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus ditangkap sama prajurit-prajurit dan Tuhan Yesus disalibkan kemudian mati. Nah, saat murid-murid Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada, mereka berkumpul jadi satu, mereka bersembunyi di dalam satu rumah. Pada saat itu mereka sangat ketakutan. Mereka mengunci semua pintu di dalam rumah. Mereka bersembunyi, mereka tidak berani keluar. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 3 kali. Yang pertama kepada Maria Magdalena, ketika ibu-ibu ini, para wanita ini pergi ke kubur Tuhan Yesus, mereka ingin melihat Tuhan Yesus dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku sudah hidup. Kemudian yang kedua kalinya ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang bersembunyi, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di depan mereka. Tuhan Yesus mengatakan, salam, damai sejahtera bagi kamu. Aku, Yesus sudah hidup. Nah, yang kedua kali di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus menyatakan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu orang yang tidak bersama-sama dengan mereka, yaitu Thomas. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah bertemu murid-murid yang lain dan Tuhan Yesus sudah pergi, kemudian di ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan lambungku ke dalam
lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah pergi, Thomas kembali bersama dengan murid-murid yang lain. Terus mereka heboh, mereka mau menceritakan cerita ini kepada Thomas. Thomas, Tuhan Yesus sudah hidup. Tadi Tuhan Yesus ada di sini bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus benar-benar sudah hidup. Thomas bilang, masa? Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus kemarin sudah meninggal. Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus ada di kuburan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus berkata, tidak Thomas, Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus ada di sini bersama-sama dengan kami. Thomas bilang apa? Di ayat selanjutnya. Tadi, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas bilang, Tuhan Yesus kemarin disalib tuh. Ada bekas paku dong di tangannya, tangan kanan kiri. Terus kaki dan lambung bekas ditusuk. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang di tangan Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Wah, Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Nah, mari kita lihat di ayat selanjutnya. 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kemudian setelah kejadian itu, 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul lagi dalam rumah tersebut. Mereka mengunci semua pintu dan mereka bersama-sama di dalam. Tiba-tiba apa? Tuhan Yesus kembali bertemu dengan mereka. Tuhan Yesus datang dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kali ini Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. Thomas ada bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kemudian di ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Thomas. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, ayo, cucukkan jarimu ke dalam lubang di tanganku. Aku ini adalah Tuhan Yesus. Aku sudah hidup. Percayalah. Ayo, silakan. Cucukkan jarimu ke dalam tanganmu. Buktikan bahwa aku adalah Tuhan Yesus yang sama. Tuhan Yesus yang sudah disalib kemarin, dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit juga hari ini, hidup untuk kita semua. Di ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, Thomas tidak percaya ketika dia tidak melihat Tuhan Yesus. Dia harus melihat Tuhan Yesus yang nyata berdiri di depannya, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dengan mencucukkan jarinya ke lubang tangan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata, engkau percaya karena engkau melihat, tetapi berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, bagi kita orang-orang yang tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak melihat secara langsung bahwa Tuhan Yesus itu ada, namun kita percaya kata Tuhan Yesus adalah, berbahagialah kamu orang-orang yang tidak melihat aku namun percaya.
Nah, adik-adik percaya nggak Tuhan Yesus ada? Percaya ya? Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu nyata. Seperti udara, seperti angin. Kita tidak bisa melihat, namun kita bisa merasakan ada angin. Ada udara yang kita hirup setiap hari. Kita tidak bisa melihat ya, namun itu ada. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita setiap hari. Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus ada setiap hari menuntun kita. Tuhan Yesus selalu mengajar kita. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Adik-adik tidak usah ragu, walaupun tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Saat-saat tertentu Tuhan Yesus akan berbicara kepada kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, kita pegang Tuhan Yesus, kita peluk Tuhan Yesus. Tidak bisa. Namun, percayalah adik-adik, Tuhan Yesus lebih dekat dari tubuh kita sendiri. Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, tugas kita hari ini adalah jangan ragukan Tuhan Yesus, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu nyata. Ya. Nah, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Adik-adik bisa berbicara kepada Tuhan. Dan adik-adik bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Tuhan Yesus menjawab kita walaupun tidak secara langsung berbicara, "Iya anakku, aku mendengar kamu." Tidak. Tapi Tuhan Yesus ada di dalam hati kita berbicara dengan kita. Ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 yang terakhir yang tadi kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, berbahagialah kita yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus namun kita percaya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu nyata dan hidup bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus nyata bagi kami Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami tidak melihat Tuhan Yesus namun hati kami percaya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu setia percaya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik di rumah senang rasanya bukan? Sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Kakak percaya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita. Dia bangkit dan dia menang, saat ini berada di surga, menyediakan tempat buat kamu dan kakak akan kita semua. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya ya. Adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk bisa men-scan barcode QRIS yang akan tertera, ataupun
mentransfer ke rekening gereja. Nah, adik-adik jangan lupa sudah beribadah secara onsite ya. Sudah ada ibadah di tempat di gereja kita. Jadi adik-adik, yuk mari kita sama-sama datang beribadah berbakti kepada Tuhan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk persembahan yang akan kami beri. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan kami yang sudah kami beri dengan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati persembahan adik-adik ya yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu kita saat pagi hari ini. Nah, adik-adik dikasih Allah Tuhan, jangan lupa adik-adik kembali mengingat firman Tuhan yang diajarkan ya. Dan jangan lupa kita sudah beribadah secara onsite atau di gereja jam 9 pagi. Mengundang adik-adik untuk bisa hadir bersama-sama. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu. Ajak mama dan bapak dan adik atau kakak kita, yuk kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat daripada Tuhan. Kita naikkan pujian ya adik-adik di rumah. Bersama-sama kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati untuk mama dan papa, Tuhan memberkati untuk sekolah kami, dan agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkat yang daripada Tuhan Yesus menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Shalom.